Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63 mencatat, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di masa-masa seperti sekarang, di mana hampir seluruh dunia sedang dicekam oleh roh ketakutan dan kepanikan akibat merebaknya pandemi COVID-19, maka aspek siapa yang sedang terus berbicara kepada kita dan apa yang sedang kita dengarkan. Di samping tentu saja aspek bagaimana cara kita mendengarkannya menjadi teramat sangat penting. Anda dapat membaca itu dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11, Markus 4 ayat yang ke-24, dan Lukas 8 ayat 18. Jika telinga dan mata kita terus tertuju kepada apa yang sedang terjadi atau berlangsung di sekitar kita, percayalah, sebagai akibatnya kita pun akan jadi terus ketakutan, panik, dan mengalami berbagai kegoncangan, persis seperti keadaan di sekeliling kita yang memang sedang digoncang oleh Tuhan. Dengan emosi kita berhasil dibuat bergejolak oleh karena berbagai berita negatif yang ada di sekeliling kita, maka biasanya aspek pertimbangan dan logika kita juga otomatis bakal menjadi lumpuh. Inilah yang menjadi alasan di dunia medsos saat ini ada lebih banyak berita-berita negatif dan bahkan berita hoax daripada kebenaran. Karena orang yang sedang panik tidak akan bisa menyaring berita lagi. Ia akan langsung men-sharingkan berita-berita negatif tersebut. Akibatnya, dari satu orang yang berhasil dibuat menjadi ketakutan dan panik, segeralah virus ketakutan dan virus kepanikan jadi merajalela dengan sangat masif. Jauh lebih cepat dari pandemi penyakit menular manapun. Manifestasi roh maut melalui ketakutan dan kepanikan jadi menyebar kemana-mana ke seluruh dunia. Inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang percaya mulai berfokus untuk mendisiplin diri, hanya belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan menjadikan suara Tuhan sebagai satu-satunya patokan atau barometer untuk memahami atau menerjemahkan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Di saat musuh menyerbu kehidupan banyak orang dan menyebarkan banyak hal buruk dalam kehidupan mereka, kita harus menaikkan standar kehidupan yang akan kita jalani bersama dengan Dia. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19 dalam terjemahan New King James Version dituliskan seperti ini. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. Kalimat selanjutnya menarik. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Perhatikan ayat yang tadi saya berikan penekanan. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ketika musuh bergerak masuk seperti banjir, Roh Tuhan akan mengangkat suatu standar sebagai perlawanan atasnya. Inilah saatnya untuk setiap umat pilihan mengambil keputusan tegas untuk mengangkat standar kehidupan rohani yang ia jalani. Tidak boleh lagi ada orang percaya yang terus menjalani kehidupan rohaninya hanya sebagai rakyat jelata, apalagi yang sekedar ingin terus dilayani. Kita semua harus bangkit dalam kuasa rohnya untuk mulai mengkondisikan semua aspek kehidupan sehari-hari yang kita miliki bisa menjadi senjata perang bagi Dia. Bangun mentalitas yang baru. Dari sekedar ingin terus dilayani, kita harus berubah menjadi pribadi yang siap melayani. Bahkan orang-orang yang selama ini sering merasa tidak berdaya pun harus mulai mendeklarasikan diri sebagai pahlawan. Yoel 3 ayat 9-10. Dengan kita mulai membenahi standar hidup yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari kita mulai membangun kehidupan yang makin akurat dan ilahi. Jadi selaras dengan firman-Nya. Maka dari perkataan yang kita ucapkan,
akan ada firman yang terus mengalir keluar sebagai aliran air hidup yang siap menelan berbagai bentuk manifestasi maut yang berinteraksi dengan dirinya. Dalam hidup kita ada kehidupan ilahi yang dengan agresif akan menelan berbagai bentuk manifestasi roh maut yang ada di hadapan kita. Biarlah sebagaimana kehidupan Yesus selalu mengalirkan kehidupan ilahi dari kehidupan kita yang percaya kepada firman-Nya, juga akan mengalir berbagai aliran air hidup yang dengan agresif menelan manifestasi roh maut. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saya merasakan dengan kuat bahwa hari-hari ini kita sedang dibawa untuk berinteraksi dengan kedaulatan Tuhan sendiri. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1-2 mencatat, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Kala Tuhan memberi perintah atau arahan kepada Musa untuk mempersiapkan orang-orang Israel melakukan perayaan Paskah, sebetulnya mereka sedang ada di bulan keempat dalam penanggalan tahun yang sudah berjalan. Tapi Dia memberikan perintah kepada orang-orang Israel melalui Musa untuk menjadikan bulan keempat di tahun yang sudah berjalan tersebut sebagai permulaan segala bulan dan menjadi bulan pertama dari tahun-tahun penanggalan mereka. Ayat di atas menunjukkan bahwa Dia dalam kedaulatan kuasa-Nya bisa membatalkan penanggalan tahun yang sudah berjalan karena waktu ada di dalam Dia. Ayat di atas juga menegaskan bahwa dalam kedaulatan kuasa-Nya, Ia berhak dan berkuasa untuk membatalkan semua rencana atau rancangan jahat yang dimiliki musuh yang berjuang untuk membunuh, membinasakan umat pilihan. Melalui arahan yang Tuhan berikan kepada umat pilihan, meski wabah dan tulah sedang melintasi seluruh tanah Mesir dan tanah Goshen sebagai lokasi tempat tinggal bangsa Israel adalah merupakan bagian dari Mesir juga. Tapi karena manifestasi dari kedaulatan kuasa-Nya, meski seluruh tanah Mesir dilanda wabah dan tulah, tapi di tanah Goshen semuanya aman dan terkendali. Pada saat saya menuliskan message di atas, saya merasa Roh Kudus memberikan suatu message untuk kita semua. Dia berkata, "Pastikanlah sebagai umat pilihan, engkau selalu menyendengkan telingamu hanya kepadaku. Jangan biarkan berbagai analisa, berita, data dan fakta lahiriah untuk masuk dan kemudian mencemari frekuensi rohani kehidupanmu sehari-hari." Tuhan berkata lebih lanjut, "Pastikan engkau terus merendam pikiran, hati, dan seluruh aspek kehidupanmu di dalam firman-Ku. Di saat musuh datang menyerbu seperti air bah, satu-satunya cara untuk engkau menaklukkan semua pekerjaan musuh tersebut hanyalah dengan engkau mengangkat tinggi standar kehidupanmu di dalam Aku." Yesaya 59 ayat yang ke-19 dalam terjemahan New King James Version. Berhentilah sama sekali untuk terus mencari-cari data tentang virus COVID-19. Engkau sudah mengetahui terlalu banyak, dan ada banyak yang kau ketahui itu sebetulnya bersumber dari tipu daya si jahat. Itu sebabnya engkau jadi sedemikian ketakutan, panik, dan jadi merasa tidak berdaya. Tuhan berkata, "Dengarkanlah Aku, dan engkau akan hidup." Inilah saatnya engkau betul-betul mengarahkan telinga dan mata rohanimu untuk hanya tertuju kepada Aku, kata Tuhan. Dengar dan perhatikanlah firman-Ku. Hiduplah di dalamnya. Selaraskan seluruh aspek kehidupanmu dengan firman-Ku itu. Dan kau akan menikmati semua yang terbaik yang sudah Aku sediakan bagimu untuk masa-masa ini. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 2-3 mencatat, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku,
maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dalam kedaulatan kuasanya, Dia telah menetapkan untuk semua orang yang mau dengar-dengaran dengan firman-Nya, untuk selalu menikmati anggur yang terbaik pada hari-hari mereka. Sama seperti Dia membedakan, mengistimewakan bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa Mesir, Dia pun akan melakukan hal yang sama atas setiap umat pilihan-Nya. Kekasih Tuhan, inilah saatnya untuk kita menikmati anggur yang terbaik tersebut. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Pada saat sedang beraktivitas, tiba-tiba Roh Kudus berkata dalam batin saya, "Money will fail." Kitab Kejadian pasal 47 ayat 16 dalam terjemahan King James Version. Jangan pernah berharap dan bergantung pada uang. Hiduplah hanya dari suara Tuhan. Lalu Roh Kudus menjelaskan, di tengah krisis perekonomian global yang sedang dan akan terjadi, banyak orang yang merasa aman karena ada tabungan pada masa yang lalu. Ada juga yang membuat strategi menabung sebanyak-banyaknya pada masa kini untuk mengantisipasi krisis yang lebih parah pada masa yang akan datang. Semua itu dilakukan atas dasar ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keyakinan bahwa uang akan menyelamatkan dirinya, minimal dari kelaparan. Tapi tegas sekali Roh Kudus berkata dalam batin saya, singkirkan konsep pikir dan dasar keyakinan yang berharap pada uang. Jangan pernah berharap serta bergantung sedikit pun. Jangan. Pagi ini saya teringat akan kisah hidup Elia. Ketika masa kekeringan melanda Israel, uang tidak lagi ada artinya dan tidak bisa diandalkan sama sekali. Tapi Elia hidup hanya dari suara Tuhan. Ia hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Yang memainkan peran penting untuk terpeliharanya hidup Elia adalah suara Tuhan dan ketaatan, bukan uang. Bahkan lewat Elia, Tuhan memelihara hidup janda di Sarfat dan menyatakan kuasa kebangkitan pada masa itu. Ada mujizat yang luar biasa. Tidak hanya itu, agenda Tuhan untuk membuat Israel berbalik menyembah Tuhan yang hidup dapat terwujud lewat hidup Elia. Jadi fokus hidup Elia adalah mendengar suara Tuhan dan menyelesaikan kehendak-Nya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, apakah kita tidak lagi membutuhkan uang? Tegas sekali suara dari dalam batin saya menjawab, tidak. Jangan pernah berpikir uang itu penting. Hal ini harus menjadi dasar keyakinan yang penting untuk terbangun dalam hidup kita. Memang kelihatannya ekstrim, tapi memang begitulah sikap yang harus kita bangun. Jika kita tidak ekstrim dan radikal hidup hanya dari suara Tuhan dan menganggap itulah yang terpenting, maka kita akan ikut hancur bersama dengan ekstrimnya krisis ekonomi yang akan terjadi dan kerasnya kehidupan yang ada. Selanjutnya saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dan ini yang menjadi jawaban dari Roh Kudus. Terus pertajam seluruh panca indera rohanimu. Dengarlah suaraku dan taatilah. Ikuti setiap arahanku. Sebagaimana aku memelihara hidup Elia, aku juga akan memelihara kehidupanku. Bahkan engkau akan kujadikan representasiku. Sehingga lewat hidupmu akan ada banyak orang lain yang mengalami pemeliharaan Tuhan dan sujud menyembah kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu, pelatihan membangun manusia roh menjadi sangat penting. Di saat itulah kita dilatih untuk berinteraksi dengan berbagai dimensi ilahi yang membuat kita menjadi tajam dan terlatih dalam mendengar suara Tuhan. Dan bersamaan dengan itu juga,
kita melatih diri mengekspresikan pekerjaan roh secara tepat, sehingga roh ketaatan dapat terbangun dengan sempurna dan akan selalu memampukan kita mentaati firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Pada akhir doa, Roh Kudus kembali menegaskan, jangan bergantung dan berharap pada uang sedikit pun. Jadikan firman-Ku dan suara-Ku sebagai hal yang terutama dalam hidupmu. Dengarlah dan taati selalu. Jangan pernah bergerak dan bertindak karena ketakutan serta faktor eksternal yang sedang bergoncang. Jika engkau ikut bergerak, itu hanya menandakan bahwa engkau tidak sedang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan berkata, bergeraklah, karena engkau mendengar dan melihat aku bergerak, serta memerintahkanmu untuk bergerak. Engkau memang hidup di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau ada di dunia ini, tapi sesungguhnya engkau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau ada di dunia ini untuk mengalahkan dunia oleh iman. Hiduplah hanya dari firman-Ku, kata Tuhan. Amin.